Berikut ini ada pertanyaan pertama dari saudari Utia Karya untuk kedua speaker kita yaitu Pak Hendra dan juga Pak William. Baik, akan saya bacakan pertanyaannya. Berikut ini pertanyaannya. Kira-kira melalui pendekatan seperti apa nih Pak untuk mengetahui tingkat kepuasan dan selera masyarakat oleh pengusaha ataupun perusahaan? Nah, mungkin boleh banget nih untuk dijawab dari Pak Hendra terlebih dahulu, disusul dengan jawaban dari Pak William. Baik, kepada Pak Hendra, kami persilakan untuk menjawab dalam waktu kurang dari 5 menit. Oke, kalau dari kita selalu melakukan survei. Jadi kita ngebagi ada 3 survei untuk mengukur ke tingkat kepuasan kita. Yang pertama adalah melalui kita punya situs GIS. Setiap konsumen beli itu bisa di-invite masuk ke dalam website kami untuk mengisi keluh kesahnya. Terus yang kedua, kita juga melakukan dengan pihak eksternal mengukur kita punya indeks kepuasan kita diversuskan dengan brand kompetitornya kami. Dan yang ketiga adalah kita dengan pihak third party lagi, itu adalah bagaimana cara meningkatkan tingkat kepuasan kami dengan memproyeksikan di mana kelemahan dari KFC sehingga bisa menjadi poin strong ke depannya. Seperti itu. Jadi bisa aku simpulkan nih, kalau Pak Hendra ini menggunakan survei ini untuk mengetahui tingkat kepuasan dan selera masyarakat. Nah, kalau menurut Pak William sendiri, gimana nih caranya untuk mengetahui tingkat kepuasan dan selera masyarakat oleh pengusaha ataupun perusahaan sendiri? Baik, kepada Pak William, saya persilakan untuk menjawab dalam waktu kurang dari 5 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Jadi kalau di Bibit dan Stockbit itu ada 3 cara. Jadi yang pertama adalah kita setelah membagi user persona kita, misalnya ini kalangan 18 sampai 20 tahun, 20 sampai 25 tahun, 28 sampai 35 tahun, kita lakukan mini FGD secara berkala untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan. Kemudian yang kedua adalah kita melihat bahwa karena kita aplikasi, berapa sih rating kita di App Store, berapa rating kita di Play Store. Dan kalau ada yang berkomentar misalnya kurang baik, kita mencoba menjadikan itu sebagai input dan kita coba selesaikan supaya tidak terjadi ketidakpuasan yang sama lagi di kemudian hari. Jadi kami rata-rata selalu mendapatkan review itu 4,5 sampai 4,7 dan itu kami lakukan karena kami mendengarkan user kami. Dan yang ketiga adalah dengan menghadirkan 24/7 live customer support. Jadi mereka bisa misalnya menyelesaikan kebingungan, ketidakpuasan atau pertanyaan-pertanyaan mereka langsung kepada brandnya, kepada kami tanpa mereka harus misalnya memviralkan lewat sosial media. Kan biasa kalau diviralkan itu karena adanya ketidakpuasan. Tapi kami mencoba untuk mengakomodasi, memberikan channel pengaduan, bertanya, diskusi yang memang real time, dijawabnya oleh manusia, bukan oleh robot. Jadi kita selalu berusaha mempunyai pendekatan yang personal juga, walaupun user kami sudah lebih dari 2 juta orang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak nih Pak William atas jawabannya. Jadi bisa aku tarik kesimpulan ya Pak, bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan sendiri itu ada 2 faktor yang bisa dibilang dari faktor internal serta juga eksternal. Nah, faktor internal tadi seperti ada FGD, dan untuk faktor eksternal sendiri ada layanan customer service selama 24 jam non-stop. Oke, baik. Mungkin kita langsung beralih ke pertanyaan kedua ya, Yan. Nah, pertanyaan kedua ini ditujukan khusus untuk Bapak Hendra dari saudari Nuruf Gila. Baik, pertanyaannya adalah, sebagai seseorang yang baru ingin memulai usaha, khususnya makanan, sebenarnya apa kunci utama dalam pemasarannya ya, Pak? Baik, kami persilakan untuk Bapak Hendra menjawab dalam waktu kurang dari 5 menit. Silakan, Pak Hendra. Oke, yang dibutuhkan dari makanan pasti yang nggak pernah bisa dielakkan adalah taste, rasa. Tetapi ketika kita ngomong rasa, jangan pernah para pengusaha ini terjebak dengan rasa yang dia inginkan. Tetapi dari pengusaha kecil ini harus mulai melakukan riset secara kecil. Riset ini tidak perlu berbayar, mungkin bisa dilakukan dari cycle kecil pertemanan kita dulu, mendengar input-input apa terhadap produk yang kita akan jual. Dan itu yang sangat akan membantu memperbaiki produknya kita. Karena kadang yang kita mau jual produk kita itu bukan untuk ke diri kita, tetapi untuk ke konsumen kita. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra atas jawabannya. Jadi pada dasarnya taste ya Pak, tapi harus melalui riset. Jadi kita harus mampu menerima input dari pihak eksternal.
Nah, baik. Kalau begitu, kita akan berlangsung ke pertanyaan ketiga untuk Pak William, berasal dari saudara Dede Algur. Nah, berikut ini akan saya bacakan pertanyaannya. Strategi marketing apa yang digunakan oleh perusahaan Bapak untuk survive di era yang semakin merajalela perusahaan-perusahaan yang sejenis? Nah, mungkin kepada Pak William boleh banget nih untuk menjawab dalam waktu kurang dari 5 menit. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Dede. Jadi harus diakui bahwa persaingan di aplikasi untuk investasi itu sudah cukup ketat. Tapi yang ingin kami tekankan di sini adalah bersaing dengan platform sejenis yang sudah berizin, yang sudah diawasi oleh OJK, itu sama sekali tidak menjadi masalah. Karena pada akhirnya yang ingin kita layani adalah user. Yang ingin kita layani adalah pengguna-pengguna seperti Saudara Dede dan yang lain-lain. Jadi pada akhirnya kami juga berpikir bahwa untuk bisa survive, kita tidak mungkin bakar uang. Yang kita lakukan adalah kita menghadirkan user interface, user experience yang tidak ada duanya, yang sangat gampang digunakan oleh target market kami, yaitu investor pemula yang berusia 18-35 tahun. Apa yang mereka butuhkan? Mereka mau liburan bareng setelah pandemi. Kita kasih fitur bibit bareng. Mereka susah nabung. Kita kasih fitur nabung rutin, fitur auto debit. Mereka sudah tech savvy. Mereka nggak menggunakan bank pada umumnya. Kita berikan e-wallet, kita berikan bank digital supaya mereka gampang berinvestasi lewat bibit misalnya. Dan kedua, kita selalu menekankan bahwa musuh kita bersama adalah investasi bodong. Jadi kita juga selain berkompetisi sesama pelaku-pelaku industri yang sudah legal, kita juga lebih sulit berkompetisi dengan investasi bodong yang menjanjikan fixed return, fixed income, kemudian memberikan janji surga. Dan gilanya lagi, banyak orang termakan oleh janji-janji itu. Jadi kompetisi ini harus dibarengi dengan edukasi publik yang masif, tidak hanya Stockbit dan Bibit lakukan, tapi seluruh pelaku industri. Baik, terima kasih banyak nih Pak William atas jawabannya. Nah, berarti tentu saja perusahaan dari Bapak William sendiri memiliki strategi sendiri ya Pak untuk survive di tengah perusahaan-perusahaan sejenis nih. Oke, kita langsung beralih ke pertanyaan keempat yang ditujukan khusus untuk Pak William lagi. Dari Saudari Leha Zulaika Fuad. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menentukan pemilihan partner pemasaran melalui media sosial yang tepat? Silakan Pak William, dijawab dalam waktu kurang dari 5 menit. Ya, terima kasih Saudari Leha untuk pertanyaannya. Jadi yang paling pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh takut salah. Karena kami di Stockbit dan Bibit itu selalu diberikan ruang untuk berbuat salah, tapi kita start small dan kita make mistake cheaply gitu ya. Jadi kalau kita berbuat salah juga kita harus dalam pilot project yang kecil dan itu harus biayanya murah kalau kita salah. Karena hanya dengan berbuat salah kita bisa tahu siapa yang harus kita dekati, siapa yang harus kita hindari, misalnya di dalam pemilihan partner. Dan itu juga menginspirasi kami di tim sosial media, marketing, key opinion leaders untuk memilih misalnya KOL itu dari segala level. Jadi kita tidak melulu misalnya berpikir bahwa seorang atau dua orang KOL yang besar gitu ya, itu akan mewakili brand values atau brand presence kita di tengah masyarakat. Tapi kami melihat bahwa KOL yang levelnya mikro, yang makro, yang menengah, yang besar gitu ya, itu juga semuanya perlu di-engage karena setiap orang itu punya target audiensnya sendiri dan punya followersnya sendiri. Dan kita dengan melakukan itu semua, kita berpikir dan kita memberikan kesempatan kepada KOL juga untuk bekerja sama dengan kami, pada akhirnya seleksi alam itu akan terjadi kok. Mana yang benar-benar mempromosikan, mana yang mereka melakukan lebih dari apa yang diminta, mana yang mereka kreatif dan menunjukkan bahwa ini apa ya istilahnya kalau kita bilang ini from somewhere else nih, ini levelnya lain daripada yang lain yang misalnya cuman mau ikut-ikutan aja atau bekerja sesuai dengan guideline aja. Jadi itu adalah cara kami untuk memilih partner, tapi kami memberikan ruang bagi setiap orang yang memang sudah membuktikan dirinya, yang bisa menjadi partner pemasaran yang tepat, dan kami berikan kesempatan dulu, tapi nanti pada akhirnya toh sebagaimana di bidang kehidupan lainnya, yang terbaik saja yang akan survive gitu. Terima kasih Pak William. Jadi intinya jangan takut salah ya teman-teman, dan juga bisa start small. Oke, itu dia dari Pak William. Oke, baik. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya yang berasal dari Saudari Ivola Latela-Umbana untuk Pak Hendra. Nah, berikut ini akan saya bacakan pertanyaannya. Perlukah UMKM daerah melakukan branding di dalam usahanya?
Dan gimana sih cara meyakinkan masyarakat kita untuk di daerah dengan pentingnya branding produk ini? Nah, mungkin kepada Pak Hendra diperbolehkan untuk menjawab dalam waktu kurang dari 5 menit. Oke, semua produk itu sangat membutuhkan branding. Walaupun dia dalam kondisi hanya UMKM dalam suatu daerah tertentu. Yang harus dikontrol di sini adalah bagaimana brand tersebut untuk bersuara. Ketika memang secara pemasaran kita hanya bisa di daerah tersebut, kita tidak perlu seperti tadi dikatakan, kita tidak perlu lagi menggunakan influencer yang langsung makro. Mungkin kita mencari influencer nano ataupun mikro. Jadi yang kecil-kecil aja, tetapi memang dia sudah memiliki massa di wilayah tersebut yang menjadi target dari kita. Dan jangan pernah membiarkan brand kita itu tertidur. Ketika brand tertidur, produk kita itu akan menjadi produk komoditi. Sehingga ketika produk komoditi ke bentuk menjadi produk komoditi, very easy bahwa produk ini akan banyak diikutin dan akan banyak substitusi dan penggantinya. Seperti itu aja. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Hendra atas jawabannya. Jadi bisa banget nih untuk aku simpulkan bahwa tadi itu kita harus mulai lakukan marketing dengan cara menggunakan branding secara nano dan juga mikro. Jangan langsung ke makro ya Pak, karena kita sejauh ini marketingnya hanya di daerah tertentu. Oke, mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan ke-6 dari Saudari Sania yang ditujukan untuk kedua narasumber. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga brand image untuk perusahaan KFC dan juga Bibit? Mungkin boleh dijawab mulai dari Bapak Hendra dalam waktu kurang dari 5 menit. Silakan Pak. Oke, ketika kita ngomongin brand image, yang perlu dilakukan di KFC adalah kita membagi dari segmen kita masing-masing. Dan di KFC kita terdapat 5 segmen, yang dimana kita selalu mendengar voice-voice dari kita punya segmen. Apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan. Ketika menjadi kekurangan, itu yang harus kita lakukan dengan segera tindakan untuk memperbaiki apa yang perlu menjawab keinginan dari segmen tersebut. Tanpa melakukan dan merusak keinginan dari segmen-segmen yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih Pak Hendra. Intinya adalah membagi menjadi segmen-segmen dan juga menerima input ya Pak, dan juga memperbaikinya tentunya. Baik, boleh dilanjutkan dengan jawaban dari Pak William. Silakan Pak William dalam waktu kurang dari 5 menit. Yes, terima kasih untuk pertanyaannya Saudari Sania. Jadi kita mengibaratkan brand ini sebagai diri kita ketika kita bertemu dengan calon mertua kita. Jadi tidak ada hal yang kita sembunyikan, kita datang dengan segala kebaikan yang kita punya, dan ketika calon mertua kita melakukan background check terhadap diri kita, dia tidak akan menemukan hal-hal yang kita lakukan yang melanggar asas moral, melanggar hukum, itu tidak ada sama sekali. Jadi kalau kita bicara soal brand image, terlebih dahulu harus melakukan audit internal dulu, apakah kalau kita diaudit oleh user-user kita sudah siap untuk memang memposisikan diri sebagai brand yang baik. Baru setelah itu selesai, kita komunikasikan bagaimana brand itu bisa membantu keseharian mereka dalam investasi melalui berbagai fitur, dan kita berkomunikasi sesuai dengan target market kita, konsumsi medianya seperti apa. Jadi mungkin dulu kita nggak mengenal TikTok, tapi sekarang mau nggak mau brand itu harus masuk ke TikTok karena masanya besar dan pengguna kami banyak yang menggunakan TikTok. Jadi kami tidak mendefinisikan bagaimana cara marketing kami atau menjaga brand image, tapi kami juga lebih banyak mengikuti apa sih maunya pasar, baru kita akomodasikan. Baik, terima kasih Pak William. Tadi bahkan ada analoginya ya, yang seperti ketemu mertua. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Baik, itu tadi dari Pak William. Nah, sayang sekali nih teman-teman, karena keterbatasan waktu, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir pada sesi Q&A kali ini.